Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang kedua ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Dalam teks cerita sejarah, saya akan membahas menganalisis struktur dan kebahasaan teks cerita sejarah. Oke, sebelum masuk ke inti yang akan saya bahas hari ini, saya ingin mereview ulang tentang pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Oke, kemudian kita masuk ke bagian inti, yaitu struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu orientasi. Merupakan bagian yang menunjukkan bagian awal kejadian atau latar belakang terjadinya peristiwa. 2. Komplikasi. Merupakan kondisi mulai muncul konflik antar tokoh. 3. Solusi. Merupakan kondisi konflik mulai menurun sehingga konflik terselesaikan. Dan yang keempat, reorientasi. Merupakan bagian penutup yang biasanya berisi opini atau pendapat. Nah, itu struktur mengenai teks cerita sejarah. Kemudian, di sini ada salah satu contoh teks cerita sejarah yang berjudul Kerajaan Sunda. Di sini ada 4 paragraf. Untuk menganalisis teks cerita sejarah ini, mari kita cermati dalam contoh analisis struktur teks cerita sejarah. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi ini terletak pada paragraf pertama, yaitu Kerajaan Sunda terletak di daerah Jawa Barat sekarang. Tak dapat dipastikan di mana pusat kerajaan ini sesungguhnya. Berdasarkan sumber sejarah berupa prasasti dan naskah-naskah berbahasa Sunda kuno, dikatakan bahwa pusat kerajaan Sunda telah mengalami beberapa perpindahan. Kemudian masuk ke struktur yang kedua, yaitu perincian peristiwa, yang terletak pada paragraf 2 dan paragraf 3, yaitu menurut kitab Carita Parahyangan, ibu kota kerajaan Sunda mula-mula di Galuh. Kemudian menurut prasasti Sanghyang Tapak yang ditemukan di tepi sungai Cicatih, Cibadak, Sukabumi, isi dari prasasti itu tentang pembuatan daerah terlarang di sungai itu yang ditandai dengan batu besar di bagian hulu dan hilirnya oleh Raja Sri Jayabupati, penguasa kerajaan Sunda. Di daerah larangan itu, orang tidak boleh menangkap ikan dan hewan yang hidup di sungai itu. Tujuannya mungkin untuk menjaga kelestarian lingkungan agar ikan dan lain-lainnya tidak punah. Siapa yang berani melanggar larangan itu, ia akan dikutuk oleh dewa-dewa. Kerajaan Sunda beribu kota di Parahyangan Sunda. Sementara itu, menurut prasasti Astana Gede, Kawali, Ciamis, ibu kota kerajaan Sunda berada di Pakuan, Pajajaran. Mengenai perpindahan kerajaan ini tak diketahui alasannya. Akan tetapi, hal-hal yang bersifat ekonomi, keamanan, politik, atau bencana alam lazim menjadi alasan perpindahan pusat ibu kota suatu kerajaan. Di bagian perincian peristiwa ini terdapat komplikasi dan solusi yang terdapat pada paragraf 2 dan 3 ini. Oke, kita lanjut ke struktur yang ketiga, yaitu reorientasi. Reorientasi ini terletak pada paragraf keempat, yaitu
Kerajaan Sunda menguasai daerah Jawa Barat untuk waktu yang lama. Di antara rajanya yang terkenal adalah Jaya Bupati dan Sri Buduga Maharaja. Oke, kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Kaidah kebahasaan itu merupakan aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi. Oke, jadi pada kaidah kebahasaan teks cerita sejarah ini ada 5 bagian. Yang pertama yaitu kata benda atau kata ganti tertentu. Merupakan kata benda atau kata ganti yang dimaksud misalnya menyebut nama kota tertentu, tempat tertentu, objek tertentu, atau merujuk pada kata ganti tertentu. Contohnya di sini yaitu Kepulauan Nusantara, bahasa Melayu, anak lelaki, dan lain-lain. Kedua, kata sifat yang menjelaskan frase nominal, yaitu maksudnya dalam kalimat tersebut terdapat kata sifat yang menjelaskan gabungan kata atau frasa yang inti di dalamnya berupa kata benda atau nominal. Contohnya di sini raja adil, gadis cantik, rumah mewah. Lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu kata hubung atau konjungsi. Konjungsi keterangan waktu. Contohnya pada, ketika, suatu hari, sementara, kemudian, setelah itu. Keterangan tempat. Contohnya di, ke, dari. Keterangan tujuan. Contohnya untuk, kepada, dan lain sebagainya. 4. Kata yang menggambarkan masa lampau. Contohnya di sini pada zaman dahulu, dahulu kala, suatu hari. Dan yang terakhir yaitu kata keterangan atau adverbal. Nah, pada kata keterangan ini bisa keterangan waktu, keterangan tempat, atau keterangan lainnya. Nah, bisa dipahami. Jadi, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah itu ada 5. Yang pertama, kata benda atau kata ganti tertentu. Kedua, kata sifat yang menjelaskan frase nominal. Ketiga, kata hubung atau konjungsi. Keempat, kata yang menggambarkan masa lampau. Dan yang kelima, kata keterangan atau adverbal. Baik, video hari ini dicukupkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.